Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musriyadi, NIM 1914040060 dari Tadris Matematika 19B UIN Imam Bonjol Padang. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas tentang soal ujian akhir semester mata kuliah evaluasi pembelajaran matematika yang diampu oleh Ibu Nita Putri Utami MPD. Baiklah, tujuan dari pembuatan video kali ini yaitunya untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah evaluasi pembelajaran matematika. Langsung saja ke soal yang pertama, yaitu apa pengertian validitas dan macam-macam validitas. Yang pertama yaitunya pengertian validitas. Validitas merupakan suatu keadaan yang menggambarkan ketetapan dan kesahihan pada suatu instrumen yang digunakan dalam suatu penelitian. Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan dan kesulitan suatu instrumen. Prinsip validitas adalah pengukuran atau pengamatan yang berarti prinsip keandalan instrumen dalam mengumpulkan data. Instrumen harus dapat mengukur apa yang seharusnya diukur. Jadi, validitas lebih menekankan pada alat pengukuran atau pengamatan. Selanjutnya yaitu macam-macam validitas. Yang pertama yaitu validitas isi. Menurut Jali dan Puji, 2008 validitas dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, validitas isi suatu tes mempermasalahkan seberapa jauh suatu tes mengukur tingkat penguasaan terhadap isi atau suatu materi tertentu yang harus dikuasai sesuai dengan tujuan pengajaran. Dengan kata lain, tes yang mempunyai validitas isi yang baik ialah tes yang benar-benar mengukur penguasaan materi yang harusnya dikuasai sesuai dengan konten pengajaran yang tercantum dalam garis-garis besar program pembelajaran. Yang kedua yaitu Gregory 2000. Validitas isi menunjukkan sejauh mana pertanyaan, tugas atau butir dalam suatu tes atau instrumen mampu memiliki secara keseluruhan dan proporsional perilaku sampel yang dikenali tes tersebut. Artinya, tes yang mencerminkan keseluruhan konten atau materi yang diujikan atau yang seharusnya dikuasai secara profesional. Yang kedua yaitu validitas empiris atau kriteria. Validitas empiris sama dengan validitas kriteria yang berarti bahwa validitas ditentukan berdasarkan kriteria, baik kriteria internal maupun kriteria eksternal. Kriteria internal adalah tes atau instrumen itu sendiri yang menjadi kriteria, sedangkan kriteria eksternal adalah hasil ukur instrumen atau tes lain yang di luar instrumen itu sendiri. Ukuran lain yang harus dianggap baku atau dapat dipercaya dapat pula dijadikan sebagai kriteria eksternal. Yang ketiga yaitu validitas konstruk. Menurut Jali dan Puji, 2008, validitas konstruk adalah validitas yang mempermasalahkan seberapa jauh item-item tes mampu mengukur apa yang benar-benar hendak diukur, sesuai dengan konsep khusus atau definisi konseptual yang telah ditetapkan. Selanjutnya soal nomor 2 yaitu pengertian reliabilitas dan macam-macam reliabilitas dan bagaimana cara mengukurnya. Yang pertama yaitu pengertian. Kata reliabilitas dalam bahasa Indonesia yang digunakan saat ini sebenarnya diambil dari kata reliability dalam bahasa Inggris yang berasal dari kata reliable yang artinya dapat dipercaya, konsisten, keandalan, dan kestabilan. Suatu tes dapat dikatakan reliable jika tes tersebut menunjukkan hasil yang dapat dipercaya atau tidak bertentangan.
Selanjutnya yaitu jenis-jenis rehabilitas. Yang pertama, rehabilitas konsisten tanggapan. Rehabilitas ini selalu mempersoalkan mengenai tanggapan responden atau objek terhadap tes tersebut apakah sudah baik atau konsisten. Dalam artian, apabila tes yang telah dicobakan tersebut dalam pengukuran kembali terhadap objek yang sama, apakah hasilnya masih tetap sama dengan pengukuran sebelumnya? Jika hasil pengukuran kedua menunjukkan ketidakkonsistenan, maka hasil pengukuran tersebut tidak menggambarkan keadaan objek yang sesungguhnya. Yang kedua yaitu rehabilitas konsistensi gabungan item. Rehabilitas ini terkait dengan konsistensi antara item-item suatu tes atau instrumen. Apabila terhadap bagian objek ukur yang sama, hasil pengukuran melalui item yang satu kontradiksi atau tidak konsisten dengan hasil ukur melalui item yang lain, maka pengukuran tes atau alat ukur sebagai suatu kesatuan itu tidak dapat dipercaya. Untuk itu, tidak terjadi hal demikian, maka kita tidak bisa menyalahkan objek ukur, melainkan alat ukur atau tes yang dipermasalahkan. Dengan mengatakan bahwa tes tersebut tidak reliable atau tidak reliabilitas yang rendah. Selanjutnya itu pengujian rehabilitas instrumen. Pengujian rehabilitas instrumen menurut Sugiono dapat dilakukan secara eksternal dan internal. Secara eksternal, pengujian dilakukan dengan tes retest, stability, equivalent, dan gabungan keduanya. Secara internal, pengujian dilakukan dengan menganalisis konsistensi butir-butir yang ada pada instrumen dan teknik-teknik tertentu. Yang pertama yaitu tes retest. Instrumen penilaian dicobakan beberapa kali pada responden yang sama dengan instrumen yang sama dengan waktu yang berbeda. Rehabilitas ukur ini dari koefisien korelasi antara percobaan pertama dengan yang berikutnya. Bila koefisien korelasi positif dan signifikan, maka instrumen tersebut sudah menyatakan reliable. Yang kedua yaitu ekuivalen. Instrumen yang ekuivalen adalah pertanyaan yang secara bahasa berbeda tapi maksudnya sama. Misalnya, beberapa tahun pengalaman Anda bekerja di lembaga ini, pertanyaan tersebut ekuivalen dengan tahun berapa Anda mulai bekerja dari lembaga ini. Pengujian dengan cara ini cukup dilakukan sekali, tetapi instrumennya dua dan berbeda. Pada responden yang sama, reliabilitas diukur dengan cara mengkolerasi antara instrumen yang satu dengan instrumen yang dijadikan ekuivalennya. Bila kolerasi positif dan signifikan, maka instrumen dapat dinyatakan reliable. Yang ketiga yaitu gabungan. Pengujian dilakukan dengan cara mencobakan dua instrumen yang ekuivalen beberapa kali ke responden yang sama. Cara ini merupakan gabungan dari tes retest dan ekuivalen. Rehabilitas instrumen dilakukan dengan mengkolerasi dua instrumen. Setelah itu dikolerasikan pada pengujian kedua dan selanjutnya berkolerasi secara silang. Jika dengan kedua pengujian dalam waktu yang berbeda, maka akan dapat dianalisis keenam koefisien rehabilitas. Bila keenam koefisien korelasi itu semuanya positif dan signifikan, maka dapat dinyatakan bahwa instrumen itu reliable. Selanjutnya yaitu internal konsistensi. Pengujian reliabilitas dengan internal konsistensi dilakukan dengan cara mencobakan instrumen sekali saja. Kemudian data yang diperoleh dianalisis dengan teknik-teknik tertentu. Hasil analisis yang dapat digunakan untuk memprediksi reliabilitas instrumen. Pengujian reliabilitas instrumen dapat dilakukan dengan teknik belah dua dari
Spearman, Brown, dan Anova Hoyt. Soal nomor 3 yaitu jelaskan apa perbedaan indeks kesukaran, daya pembeda, dan kriteria penerimaan soal, dan apa hubungannya. Yang pertama yaitu perbedaan. Tingkat kesukaran adalah bilangan yang menunjukkan sukar atau mudahnya sesuatu soal. Daya pembeda soal adalah kemampuan untuk soal untuk membedakan antara siswa yang berkembang tinggi dengan siswa yang berkembang rendah. Sedangkan analisis butir soal yaitu pengkajian pertanyaan tes agar diperoleh perangkat pertanyaan yang memiliki kualitas memadai. Analisis yang digunakan atas dasar uji coba dinamakan analisis empiris. Sedangkan analisis berdasarkan karakteristik yang nampak pada tes tersebut tanpa diuji coba dinamakan analisis rasional karena semata-mata dilakukan atas dasar pertimbangan rasio. Pertanyaan nomor 4 yaitu jelaskan pengertian dan jenis-jenis alat evaluasi keterampilan beserta contoh. Yang pertama yaitu pengertian evaluasi keterampilan. Evaluasi keterampilan adalah penilaian yang dilakukan untuk mengetahui kemampuan siswa dalam menerapkan pengetahuan untuk melakukan tugas tertentu di dalam berbagai macam konteks sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi. Selanjutnya yaitu jenis-jenis evaluasi keterampilan dan contohnya. Yang pertama yaitu skala bertingkat. Skala menggambarkan suatu nilai yang berbentuk angka terhadap sesuatu hasil pertimbangan. Contoh, tabel dalam rangka menilai sikap peserta didik dalam mengikuti pengajaran matematika di sekolah. Yang kedua yaitu kuesioner, yang ketiga daftar cocok, yang keempat wawancara, dan yang terakhir yaitu pengamatan atau observasi. Pertanyaan nomor 5 yaitu apa alat evaluasi sikap beserta contoh. Yang pertama alatnya yaitu angket. Contohnya kesiapan memasuki dunia kerja. Contohnya seperti yang di tabel yaitu pertanyaan. Yang kedua yaitu alatnya penilaian diri sendiri. Contohnya lembaran penilaian diri sendiri yaitu lembaran penilaian diri sikap spiritual. Selanjutnya penilaian teman sejawat. Lembaran penilaian antara peserta didik sikap spiritual. Selanjutnya yaitu lembaran observasi. Contohnya yaitu lembaran observasi guru. Yang terakhir yaitu portofolio, di mana contohnya yaitu penilaian portofolio hasil pengumpulan data atau laporan penelitian. Soal yang keenam yaitu jelaskan tindakan lanjutan evaluasi. Tindakan evaluasi pembelajaran adalah hal yang dilakukan apabila hasil dari evaluasi pembelajaran kurang sehingga perlu dilakukan tindak lanjut. Evaluasi proses pembelajaran tindak lanjut pada dasarnya berkenaan dengan pembelajaran yang akan dilaksanakan selanjutnya. Jadi, tindak lanjut evaluasi pembelajaran dilakukan apabila hasil dari pembelajaran tidak sesuai dengan yang diharapkan. Jadi, guru melakukan sebuah tindak lanjut dan dinamakan dengan remedial. Kegiatan dalam tindak lanjut hasil evaluasi terdiri dari identifikasi kelebihan dan kelemahan laporan hasil evaluasi pembelajaran, peningkatan hasil pembelajaran, dan merancang program pembelajaran remedial atau perbaikan. Tindak lanjut dari hasil evaluasi pembelajaran memiliki beberapa manfaat, di antaranya manfaat bagi guru, manfaat bagi murid, manfaat bagi wali murid atau orang tua murid, dan manfaat bagi administrator sekolah. Sehingga sangat penting dilakukan
tindak lanjut hasil evaluasi agar kita bisa mengetahui keberhasilan dan pembelajaran tersebut. Baiklah, hanya sekian yang dapat saya jelaskan. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.